Putra Septiandi. Saya hadir selaku moderator untuk acara SMART pada Jumat hari ini. Eh, sebelumnya, eh, sebelum kita memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa lebih dahulu, berdoa menurut kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilakan. Baik, selanjutnya setelah berdoa eh, akan ada sambutan terlebih dahulu dari Pak Mirzam selaku Kaprodi Pasca Sarjana ITB. Pak Mirzam dipersilakan. Terima kasih dibahas aku moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Mas Eko Pramudio, Dr. Eko Pramudio, selamat datang kembali di kampus, di rumah. Kemudian para dosen yang hadir di sini, para mahasiswa juga kolega yang hadir secara daring. Ya, saya lihat ada beberapa yang hadir di Zoom, lebih dari 15. Siang ini kita berkumpul untuk mendengarkan ini topik, salah satu topik yang sedang hot berkaitan dengan CO2 injection sebenarnya pada berbagai lapangan, kemudian dengan berbagai keperluan, rasanya tidak salah dan kita beruntung siang ini mendengarkan dari salah satu pakarnya, Dr. Eko Pramudio, yaitu asisten profesor di salah satu univ terbaik mungkin tidak hanya di Asia tapi di dunia, yaitu adalah Tohoku University. Jadi ini adalah kegiatan rutin Mas Eko setiap saat yang tidak hanya diselenggarakan oleh Prodi, tetapi juga oleh IAGI, Asprodi Tegi, IAGI Jawa Barat dan Banten untuk berbagi ilmu di tempat dan dimanapun kita berada. Kebenaran tempatnya saja ada di ITB, gitu ya. Jadi mudah-mudahan kami berharap gitu ya dari Prodi, dari IAGI ini bisa memberikan manfaat banyak hal, kemudian memberikan insight lebih mendalam terkait isu yang akan siang ini dibahas, CO2 injection based geothermal reservoir stimulation. Nah ini kita ingin dengar nanti dari Mas Dr. Eko Pramodo kira-kira seperti apa. Nah para mahasiswa yang hadir di sini maupun yang hadir secara daring, memang waktunya terbatas, tidak banyak. Jadi saya pikir tapi Dr. Eko pasti sangat terbuka sekali nanti ya. Kalau kemudian diperlukan diskusi, riset, dan juga peluang mungkin ya untuk lanjut S2, S3, double degree kalau bisa di sini dan di Tohoku. Baik, itu saja saya pikir sebagai pengantar supaya tidak berlama-lama. Mari kita nikmati bersama-sama apa yang akan disampaikan oleh Dr. Eko Pramudio. Demikian sambutan dari saya mewakili Prodi, YAGI, Espolitegi, dan teman-teman di YAGI Jawa Barat dan Banten. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Pak Mirzam atas sambutannya. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja ke acara utama kita, yaitu ada seminar yang akan disampaikan oleh Mas Eko untuk terkait tentang CO2 injection base di geothermal reservoir simulation. Untuk itu, Mas Eko dipersilakan. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sekali lagi, saya Eko Pramudio. Saya uh, Specially Appointed Assistant Professor di Tokyo University. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan uh, berbagi mengenai apa yang telah dan sedang kami lakukan terkait dengan CO2 injection-based geothermal reservoir stimulation.
Oke, sekarang kita lanjut ya. Eh, ini sedikit tentang riwayat pendidikan saya. Jadi di Teknik Geologi di ITB dari 2000 sampai 2014. Eh, Kemudian sempat jadi asisten juga di labnya Panuki dari 2014 sampai 2017. Kemudian saya melanjutkan master di Tauhuk University dari Oktober 2018 sampai doktornya sampai September 2023. Nah, jadi saya kebetulan bukan bukan geologi tapi environmental studies. Jadi memang risetnya di bidang mekanika batuan untuk geothermal, tapi si jurusannya itu sendiri bukan geologi tapi environmental studies. Jadi karena kita tuh di sana multidisciplinary, kebetulan dengan background saya geologi, jadi saya bisa eh, menggunakan ilmu yang telah saya dapat dari sini dan dikembangkan juga di sana untuk kepentingan environmental tadi. Dan kemudian setelah lulus di bulan Oktober 2023, saya menjadi asisten profesor di Top University. Nah, kemudian saya juga ingin sharing sedikit tentang program yang saya ikuti dulu, yaitu dulu namanya IELP, Environmental Leadership Program, tapi sekarang ada S-nya, jadi ditambah Security Leadership Program. Nah, program ini tuh milik Graduate School of Environmental Studies, Tauhuk University, dan terdiri atas Master dan Doctoral Studies. Program ini itu bertujuan untuk equip students dengan sense internationalism, kemudian ilmu-ilmu praktikal, manajemen, dan leadership. Nah, program ini juga menyediakan pendidikan transdisciplinary yang mencakup science, natural science, technical science, dan humanity gitu. Jadi social science juga. Kemudian program ini menekankan riset di bidang ilmu lingkungan. Dan yang menarik adalah program ini juga disupport dengan beasiswa. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini ada yang ingin melanjutkan S2 atau S3-nya, silakan dicek program ini dan linknya saya cantumkan di bagian kanan bawah ini. Jadi langsung aja dicek ke kankyotohoku.ac.jp ya. Oke, nah pada kesempatan ini saya ingin berbagi tentang riset kami yaitu tentang CO2 injection sebagai metode untuk stimulasi reservoir geothermal gitu. Nah, pada kesempatan ini saya membagi presentasinya menjadi 4 bagian. Jadi yang pertama itu introduction tentang enhanced geothermal system. Kemudian yang kedua itu riset kami di CO2 injection di granit. Kemudian dilanjutkan dengan CO2 injection di volcanic rocks. Dan kemudian kita akan tutup dengan summary-nya. Oke, sebagai pendahuluan, uh, jadi kita akan mulai dengan geothermal electric power generation. Jadi geothermal itu kan intinya panas dari dalam bumi ya, dan itu tuh penggunaannya banyak sekali. Jadi ada yang direct use, contohnya untuk perkebunan, untuk onsen, pemandian air panas, kemudian bisa juga untuk pemanasan ruangan dan sebagainya. Tapi uh, pada hari ini kita akan fokus ke penggunaan energi energi geothermal, yaitu electric power generation. Nah, karena kita akan menggunakan panas bumi ini untuk power generation, maka pada umumnya ada syarat-syarat yang harus dipenuhi, yaitu suhunya lebih dari 100 derajat, kemudian dia harus memiliki sebuah sumber panas, kemudian dia juga harus di sistemnya memiliki naturally permeable rock, jadi batuan yang sudah permeable secara natural. Kemudian dia juga harus memiliki fluid yang bisa diproduksi dan tentunya harus ada cap rock untuk menahan panasnya gitu. Nah, yang seperti ini biasanya disebut sebagai konvensional geothermal system dan kelemahannya adalah lokasinya adalah terbatas begitu ya. Jadi hanya ada di misalnya di zona volcanic belt saja atau di tempat-tempat yang terbatas di mana heat gradiennya tinggi seperti itu. Nah, kemudian kita juga punya konsep yang disebut dengan enhanced atau engineered geothermal system. Nah, secara umum enhanced geothermal system ini bisa didefinisikan sebagai uh, konveksi hidrotermal buatan gitu. Jadi kita yang mengintroduce konveksi itu secara
buatan oleh manusia gitu. Nah, kelebihannya dari EGS ini adalah konsep ini mampu uh, membantu kita mengakses energi yang sangat besar di kerak bumi seperti itu, dan tidak terbatas pada konvensional geothermal yaitu 150 sampai 300 derajat, tapi kita juga bisa mengakses uh, yang lebih panas gitu, yang lebih dari 400 derajat atau biasa disebut dengan subhot geothermal environments. Nah, karena EGS ini biasanya dilakukan di batuan yang low permeability, maka kita membutuhkan uh, metode yang disebut permeability enhancement, yaitu metode untuk meningkatkan permeabilitas batuan. Nah, metode ini tuh sebenarnya ada banyak, tapi hari ini kita akan fokus di dua saja, yaitu hydraulic fracturing dan hydrosharing. Nah, sekarang saya akan mulai dengan hydraulic fracturing. Jadi ini sebagai uh, introduction saja. Jadi hydraulic fracturing itu adalah kita menginjeksikan fluida bertekanan tinggi untuk membuat fracture gitu ya. Nah, karena ini dilakukan di bawah permukaan, maka ada aspek-aspek geomekanik yang perlu kita pertimbangkan itu. Nah, jadi kan ketika kita membuat sumur bor, mengebor ke kedalaman ini, ingat kita bahwa kita itu mengebor ke thrust field gitu, di mana batuan itu subjek terhadap vertical stress, kemudian maksimum horizontal stress, dan minimum horizontal stress. Nah, ketika kita mengebor ke suatu kedalaman, maka yang terjadi adalah kita itu mengganggu stress field tersebut. Jadi bayangkan kita punya batuan asalnya seperti ini, kemudian dikasih gaya seperti itu, tapi kemudian kita ambil bagian tengahnya, jadi ini lubang bornya, maka stres yang tadinya eh, ditahan oleh bagian ini akan didistribusikan ke sebelah-sebelahnya. Dan itu yang kita sebut sebagai stress concentration atau stress distortion. Seperti itu. Dan stress distortion ini sangat mempengaruhi hydraulic fracturing. Karena untuk hydraulic fracturing, kita itu butuh tekanan yang mana bisa membuat stress concentration itu menjadi nol seperti itu, sehingga fracture-nya bisa dibuat seperti itu. Eh, dan ini yang sebelah kanan adalah secara umum kita bisa memprediksi seberapa besar tekanan yang diperlukan gitu dengan yang namanya Kearse equation seperti itu ya. Nah, untuk hydraulic fracturing itu sendiri, research group kami dulu tahun 2016-2017 itu pernah melakukan eksperimen. Tujuannya adalah untuk menentukan bagaimana karakteristik uh, rekahan atau fracturing di granit. Apa? Karena granit ini itu membentuk sebagian besar dari continental crust, sehingga asumsinya adalah kita bisa membuat reservoir geothermal di mana saja seperti itu kira-kira ya. Nah, untuk eksperimen ini kita grup riset kami menggunakan granite yang disebutnya Inada granite. Uh, ini porosity-nya cukup rendah 0,5% dan permeability-nya juga 1 × 10⁻⁸ meter kubik atau sekitar 0,01 milidarcy. Uh, di penelitiannya sebetulnya ada beberapa eksperimen, tapi untuk kesempatan ini saya ambil dua saja. Jadi mereka itu melakukan eksperimen di Inada Granit itu pada 200 derajat Celcius yang mewakili conventional geothermal temperature, kemudian pada 450 derajat yang mewakili superhot geothermal condition tadi. Gitu. Dan ini eksperimennya dilakukan pada sampel batuan yang cukup kecil, diameternya hanya 3 cm, kemudian panjangnya 2,5 cm. Dan di sampel ini juga dibuat semacam lubang bor yang kecil, yang panjangnya 1 cm, kemudian diameternya 1,5 mili. Gitu. Nah, ini diingat, jadi sigma 1 atau axial stressnya itu eh, yang di yang di yang digunakan adalah 90 megapascal, kemudian confining pressure atau confining stressnya itu 40 megapascal, jadi sigma 3-nya lah gitu. Dan ini kira-kira experimental conditionnya, jadi si batuan tadi, si sampel silinder tadi itu di, diberi gaya atau sigma 1 yang 90 megapascal tadi, kemudian confiningnya yang 40 tadi. Nah, berdasarkan stress concentration yang tadi kita bahas di awal,
pada kondisi ini kita memiliki stress concentration di sekitar borehole itu sekitar 80 megapascal seperti itu. Jadi bukan jadi di luarnya 40 megapascal tapi di sekitar eh, lubang bornya itu hampir atau sekitar 80 megapascal. Nah, ya tadi saya lupa mention bahwa eksperimen hydraulic fracturing ini menggunakan air. Jadi menggunakan water injection di 200 sampai 400 dan 450 derajat. Nah, kemudian untuk sampelnya, itu sampelnya di scan dulu menggunakan CT scan before and after. Kemudian ketika eksperimen, jadi sudah dikasih gaya, sudah dikasih temperature, itu air diinjeksikan dengan 3 ml per menit. Nah, pada pada eksperimental sistem ini perlu diingat bahwa air ketika masuk ke sistem ini dia akan terpanaskan sesuai dengan experimental temperature-nya. Jadi tidak ada efek temperature gitu. Jadi hanya ada efek tekanan fluida saja gitu ya. Dan ini hasilnya. Jadi yang sebelah kiri ini hasil di 200 derajat Celcius, kemudian yang kanan 450 derajat Celcius. Nah, di yang sebelah kiri bisa kita lihat bahwa borehole pressure itu harus naik dulu sampai 77 megapascal, baru kemudian drop. Nah, di sini ini terjadi fracturing. Uh, dan fracture-nya setelah dilihat dengan X-ray CT itu berupa bidang-bidang planar yang cukup sederhana gitu. Tapi pada suhu yang tinggi, 450 derajat, itu ternyata borehole pressure-nya hanya butuh sampai sekitar 42 megapascal saja. Dan fracture yang dihasilkan itu kompleks gitu. Jadi uh, bercabang, kemudian wavy seperti itu ya. Nah, kenapa demikian? Karena ketika eksperimen pada 200 derajat Celcius itu viscosity air itu masih cukup tinggi, sekitar 143 micropascal second. Jadi dia tidak bisa menembus matriks batuan dan dia tuh harus harus melawan si stress concentration tadi. Sementara ketika di 450 viskositas air itu kurang dari 40 micropascal second. Yang terjadi adalah dia itu bisa uh, meresap ke dalam matriks batuan, kemudian menstimulasi yang namanya pre-existing microfractures. Jadi di granit itu ada rekahan kecil yang kemudian oleh air itu dapat distimulasi. Jadi kita hanya butuh tekanan sampai 40 megapascal saja itu. Nah, fracture network yang seperti ini itu kita sebut dengan Cloud Fracture Network atau CFN. Dan CFN ini sangat bagus untuk ekstraksi panas bumi karena dia tuh bentuknya kompleks sehingga bidang eh, apa namanya bidang pertukaran panasnya sangat besar gitu ya. Nah, tapi kita itu punya challenge dengan water usage itu, punya keterbatasan dengan penggunaan air. Yang pertama, air itu sebagaimana kita ketahui dari banyak studi, yaitu bereaksi dengan rock forming minerals. Jadi nanti akan ada masalah-masalah yang terkait dengan reaksi tersebut. Kemudian dari sisi environmental studies, penggunaan air ini akan menghasilkan high water footprints. Jadi penggunaannya terlalu besar dan ini buat kita orang environmental study itu bermasalah karena kita pada umumnya tidak mau menggunakan air itu terlalu banyak untuk diinjeksikan ke bawah permukaan seperti itu. Makanya kita came up dengan idea bahwa kita harus menggunakan uh, other low viscosity fluid gitu untuk melakukan fracturing ini. Nah, salah satu yang menjadi alternatif yaitu CO2 gitu. Jadi sebetulnya ada beberapa ya low viscosity fluid ini yang diajukan sebagai fracturing fluid, yaitu nitrogen dan helium. Dan salah satunya adalah CO2. Nah, kenapa CO2 yang dipilih? Itu karena CO2 itu cukup murah untuk diproduksi dan lebih aman dan mudah di handle. Jadi mudah di misalnya dibawa kemana-mana itu mudah, kemudian disimpannya itu lebih mudah daripada helium dan nitrogen. Kemudian dibandingkan helium dan nitrogen, CO2 itu lebih padat sehingga presurisasi di bawah permukaan itu akan lebih mudah, gitu ya. Dan tentunya dia juga cukup inert, jadi dia itu less reaktif terhadap rock forming minerals, terutama pada lingkungan geothermal. Dan yang paling menarik adalah CO2 itu memiliki viskositas yang rendah
pada temperatur dan tekanan yang berkorelasi dengan kondisi geotermal gitu. Jadi pada kondisi apapun dia itu akan berada di bawah 100 micropascal second. Sehingga implikasinya adalah bahwa mungkin kita bisa mencapai CFN ini, yang Cloud Fracture Network ini, di kondisi geothermal, konvensional geothermal sampai dengan superhot condition gitu. Jadi kalau tadi air hanya di superhot geothermal saja, tapi dengan CO2 ini harapannya kita bisa membuat fracture yang lebih kompleks, even pada temperature yang lebih rendah gitu ya. Oke, maka di bagian kedua ini saya akan membahas tentang uh, experimental study mengenai CO2 injection di granit. Nah, jadi untuk mengklarifikasi posibilitas dan mekanisme dari pembentukan cloud fracture network oleh CO2 injection ini, maka kita melakukan beberapa eksperimen terhadap inada granite. Jadi sampelnya sama dengan yang di awal tadi dibahas, yaitu inada granite. Kemudian yang perlu diingat adalah dia tensile strength-nya sekitar 7 megapascal, kemudian porosity-nya 0,5%, dan permeability inisialnya yaitu sekitar 10 pangkat 8, minus 18 meter uh, kuadrat atau sekitar 0,01 milidarcy. Nah, di sini kita melakukan 5 eksperimen. Jadi 2 eksperimen dilakukan pada 450 derajat atau superhot geothermal condition tadi. Di sini kita melakukan dengan 2 kondisi yang berbeda. Jadi sigma satunya sama 90, tapi sigma 3-nya kita ubah sedikit. Sehingga kita memiliki differential stress yang berbeda. Kenapa? Karena kita ingin mengetahui apa efek stres pada suhu superhot geothermal ini. Kemudian kita juga melakukan eksperimen sama kayak tadi, tapi di suhu yang lebih rendah. Juga dengan differential stress yang berbeda. Nah, kemudian yang terakhir kita melakukan di 300, tapi dengan differential stress sebesar 50 megapascal. Jadi dengan eksperimen yang sebelumnya, yang sama-sama 50 megapascal, kita bisa mengklarifikasi bagaimana efek temperatur terhadap mekanisme dan karakteristik dari fracturing itu sendiri. Kemudian ini alat eksperimentalnya disebutnya conventional triaxial stress experimental system. Ini sama seperti yang tadi, jadi batunya dimasukkan ke dalam triaxial cell ini, kemudian dia ditekan dengan axial stress piston ini sebesar 90 megapascal. Kemudian ini kita menggunakan lelehan plastik sebagai confining pressure fluidnya gitu ya. Uh, dan semua assembly triaxial cell ini dipanaskan uh, ke suhu yang telah tadi ditentukan. Dan ini stress condition yang terjadi di batuan sama seperti yang telah dibahas di awal. Jadi ada axial stress-nya, kemudian confining pressure, dan kemudian kita akan masukkan CO2 dari lubang bornya di sini. Kemudian sama seperti yang di awal juga, jadi sampelnya itu pertama-tama di-scan dulu before and after untuk mengklarifikasi pembentukan fracture. Nah, ketika eksperimen, jadi sudah dipanaskan, sudah dikasih confining pressure, kemudian dikasih axial stress, CO2 itu CO2-nya diinjek pada, sorry ini harusnya 1 mili per menit dari initial pressure of 10 megapascal, dari 10 megapascal injection pressure. Kenapa? Karena pada tekanan ini di suhu ruangan CO2 itu sudah bentuknya sudah liquid, dan ketika masuk ke dalam experimental system, ke dalam batuannya, dia akan berubah menjadi super critical CO2 gitu. Jadi uh, di eksperimen ini fasa CO2-nya itu ketika mencapai batuan akan selalu super critical seperti itu. Nah, kemudian ini bedanya dengan yang tadi di awal, pada eksperimental ini kita menambahkan acoustic emission sensor. Jadi kita bisa mengetahui EI yang terjadi yang diakibatkan oleh pembentukan rekahan tadi ya. Nah, kemudian ini hasilnya. Jadi di sini saya meletakkan hasil-hasilnya itu berdasarkan, jadi dua ini ya. Jadi ini borehole pressure, tekanan lubang bornya, kemudian ini akustik emisinya. Dan saya kelompokkan seperti ini, jadi saya bisa melihat berdasarkan differential stress. Jadi ini differential stress yang sama, tapi temperaturnya beda. Tapi dengan di layout ini juga saya bisa melihat pada suhu yang sama, tapi dengan
the differential stress yang berbeda gitu ya. Nah, kita eh, sekarang kita lihat untuk differential stress yang 50 megapascal tapi dengan suhu yang berbeda. Nah, kita lihat di sini. Jadi ketika tekanan lubang bornya naik, itu di sekitar 40 megapascal itu terjadi acoustic emission, dan ini acoustic emissionnya tidak single tapi dia beberapa kali gitu. Jadi ada disebutnya continuous acoustic emission activity. Yang ini menandakan bahwa fracturingnya itu terjadinya tidak spontaneous tapi pelan-pelan gitu, sedikit-sedikit. Dan ini untuk di differential stress 50 megapascal kita lihat bahwa uh, behaviornya itu sama, hampir sama. Jadi di 200, di 300, bahkan 450 itu mirip-mirip behaviornya. Bahkan tekanan di mana terjadi perekahan itu sekitar 40 megapascal gitu kira-kira. Nah, tapi uh, pada suhu yang sama di 200 derajat, tapi dengan differential stress yang berbeda, kita lihat bahwa fracturing terjadinya di tekanan yang lebih rendah gitu. Kalau differential stressnya lebih besar. Nah, ini mengindikasikan bahwa pertama uh, fracture formation itu atau pembentukan fracture itu terjadinya melalui stimulasi pre-existing microfractures. Dan lebih dari itu, karena dia bereaksi terhadap stress state, maka kita simpulkan bahwa uh, fracture mekanismenya itu adalah mengikuti yang disebut Griffith failure criterion gitu. Jadi Griffith failure criterion ini adalah untuk mekanisme atau failure criterion untuk pembentukan rekahan yang rekahannya itu dimulai dari pre-existing microfractures. Dan ketika kita plot, itu breakdown fracture-nya ternyata berada di satu garis atau berdekatan dengan yang diprediksikan oleh failure criterion ini gitu. Dan ini di sini sebetulnya uh, saya juga menambahkan dari studi sebelumnya. Jadi yang bulat kosong ini eksperimen yang tadi. Nah, untuk eksperimen ini dia semuanya dari 200 derajat sampai 450 derajat itu mengikuti Griffith failure criterion. Tapi untuk di studi sebelumnya, karena mereka ini menggunakan air, itu yang cocok dengan Griffith failure criterion itu hanya pada eksperimen di suhu tinggi, karena airnya sudah berubah menjadi supercritical. Sementara di eksperimen mereka yang di suhu rendah, di 200 derajat gitu, itu nggak masuk karena tidak mengikuti Griffith. Tes, 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 tes. Udah kayaknya. Nah, oke, lanjut ya. Dan ini hasilnya, jadi kita bisa lihat lagi karakteristik rekahannya terhadap suhu dan terhadap differential stress. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa eh, karakteristik rekahan itu ternyata bereaksi terhadap perubahan suhu dan juga terhadap perubahan differential stress. Jadi kita lihat ini di gambar yang atas. Jadi di sini saya tulisnya the number of visible fractures karena ini dilihatnya menggunakan X-ray. Jadi kita nggak tahu seberapa banyak sebetulnya ada di situ, tapi kita yang bisa terlihat oleh X-ray itu hanya segini aja gitu. Nah, bahkan pada differential stress yang sama, uh, rekahan itu ternyata semakin lebar atau semakin banyak gitu. Jadi ketika suhunya bertambah, ternyata fracture-nya juga kelihatannya makin banyak. Dan di suhu yang sama juga demikian, jadi di 200 dengan bertambahnya differential stress, maka kita bisa lihat
the number of visible fracture-nya juga bertambah gitu. Dan bahkan di 450 bisa kita lihat fracture-nya itu semakin besar seperti itu. Jadi bisa kita simpulkan bahwa uh, suhu, perubahan suhu, bertambahnya suhu dan juga bertambahnya differential stress itu menyebabkan bertambahnya atau melebarnya aperture daripada fracture ini. Nah, kenapa tadi saya bilang yang kita sebut itu the number of visible fracture? Karena kita tidak tahu apakah dia tuh benar-benar uh, the number of fracture-nya itu nambah dengan temperature atau hanya yang yang terlihat saja gitu. Jadi maksudnya adalah di situ tuh fracture-nya banyak, tapi hanya sebagian saja yang membuka sehingga terlihat oleh X-ray CT. Maka untuk menjawab itu dan juga untuk menjawab Ya, selamat siang dengan Bapak Ahmad. nanti akan kita lihat bahwa tekanan suhu itu dia akan mencapai 6 megapascal saja. Kemudian di sini saya mention juga bahwa kita itu di sini menggunakan lelehan plastik itu karena bentuk sampelnya itu tidak kubik sempurna, tapi di pinggirnya itu ada chamfered edge gitu. Jadi dia tuh nggak benar-benar kubik, tapi ada apa ya disebutnya? Jadi ya miring, sorry, permukaannya itu nggak miring, miring gitu. Kenapa? Karena batu ini ketika di, dikasih tekanan dia tuh harus mengakomodasi deformasinya gitu. Jadi itu tujuannya ini. Tapi karena ada itu, dia tuh membentuk rongga dan rongga ini yang nantinya diisi dengan lelehan plastik dengan tekanan 4 megapascal gitu. Nah, di eksperimen ini sama kayak di awal tadi, CO2 itu diinjeksikan ke lubang bornya. Jadi ada lubang bor di sini. Kemudian ketika eksperimen, acoustic emission juga direkam gitu. Dan ini adalah diagram alatnya. Jadi cukup kompleks dan ini salah satu yang pertama di dunia gitu. Jadi high temperature through triaxial system. Eh, Kayaknya Jerman juga baru bikin akhir-akhir ini, mungkin tahun lalu. Tuh. Dan ini hasilnya. Jadi di bagian kiri atas kita punya borehole, kemudian production pressure juga karena kita mengukur juga tekanan produksi di permukaan sampelnya. Kemudian di bagian bawahnya ada acoustic emissionnya. Nah, di sini kita kebetulan tekanan lubang bornya dinaikkan secara bertahap. Jadi dari eh, mungkin 2 megapascal atau 1 megapascal, kemudian naik jadi 2, jadi 4, kemudian jadi 6. Nah, karena production pressure-nya itu mencapai 4 megapascal, maka terpaksa waktu itu kita hentikan karena kalau tidak CO2-nya akan masuk ke lelehan plastik tadi gitu. Nah, di eksperimen ini kita lihat bahwa acoustic emission itu mulai terjadi ketika tekanan lubang bornya mencapai 6 megapascal. Tapi karena kita turunkan di sini tekanannya, maka dia tuh menurun lagi aktivitasnya. Dan ini menyebabkan eh, pembentukan si cloud fracture network itu terhenti atau tidak sempurna yang dikonfirmasi oleh dengan sayatan tipis. Jadi waktu itu kita sampelnya setelah eksperimen itu diinjeksi dengan resin, fluorescent resin, kemudian diambil thin section
dan kita bisa lihat bahwa eh fracture-nya lebih banyak di dekat lubang bor. Kemudian semakin ke pinggir semakin sedikit. Jadi artinya pembentukannya tidak sempurna. Nah, tapi yang kesimpulan yang penting dari observasi ini adalah bahwa eh, jumlah rekahannya itu dibandingkan dengan eksperimen pada suhu yang lebih tinggi, jadi dengan studi sebelumnya, tapi dengan menggunakan air, itu ternyata jumlah fraksinya sama aja gitu, atau mirip-mirip. Tapi bedanya adalah di sini hanya beberapa saja yang membuka, jadi yang aperture-nya besar. Dan yang aperture-nya besar itu kebanyakan di kuarsa, sementara di Vega itu dia banyak, tapi kecil-kecil, seperti itu. Jadi kesimpulannya adalah jumlah fracture-nya itu mungkin tidak berkurang sama saja, tapi aperture-nya itu berubah terhadap temperature gitu. Jadi implikasinya adalah pada suhu rendah kita akan memiliki fracture yang sama banyaknya, tapi hanya sebagian saja yang menjadi cukup lebar gitu. Nah, kita membuat semacam interpretasi kenapa fracture itu bereaksi terhadap suhu dan juga terhadap differential stress. Jadi yang pertama, waktu itu kita percaya bahwa dengan bertambahnya differential stress itu eh, akan menyebabkan terjadinya bertambahnya shear deformation pada fracture yang miring terhadap sigma 1 yang menyebabkan juga pada akhirnya dilation di fractures atau di rekahan yang hampir sejajar dengan sigma 1. Nah, kemudian kita juga waktu itu berinterpretasi bahwa terjadi juga self propping di fracture yang miring ini. Jadi self propping itu membantu mempreserve, jadi mengawetkan si dilation fracture-fracture di sini. Kemudian bertambahnya temperature itu kita percaya bahwa menyebabkan terjadinya uh, permanent deformation. Jadi batunya lebih deformable, kemudian dia bisa lebih preserve uh, fracture aperture yang lebih lebar. Makanya fracture aperture itu bisa semakin besar dengan bertambahnya temperature. Nah, hasil eksperimen tadi itu sudah dipublikasikan di Geothermics dengan judul ini, CO2 Injection Induced Complex Cloud Fracture Network in Granite. Itu publikasinya di Geothermics pada tahun 2021. Nah, dari eksperimen-eksperimen tadi kita bisa membuat hipotesis bahwa CFN itu mungkin juga bisa didapatkan di naturally fractured geothermal environment. Jadi di lingkungan geothermal, tapi yang sudah ada fracture networknya, yaitu melalui injeksi CO2 dan stimulasi pre-existing microfractures. Uh, nah ini introduction terhadap hydro sharing di fracture instrument. Jadi uh, jika jika lingkungan geothermal itu sudah memiliki uh, jaringan atau fracture network, maka biasanya yang dilakukan adalah hydro sharing gitu. Jadi kita menginjeksikan air untuk mengaktifasi fracture-fracture yang sudah ada gitu. Jadi untuk harapannya kita bisa mendapatkan shear dilation. Jadi bukan hanya shear deformation, tapi ada dilationnya sedikit sehingga bisa menyebabkan permeabilitas reservoir itu meningkat. Uh, Hydro sharing ini biasanya di govern oleh kolom Fowler criterion. Jadi kita hanya membutuhkan tekanan yang lebih sedikit pada umumnya daripada tekanan yang diperlukan oleh uh, hydraulic fracturing. Nah, tapi pada beberapa kasus hydro sharing ini tidak selalu menghasilkan sufficient permeability gitu. Tapi pada saat yang bersamaan, ketika natural fracture ini sudah ada, maka kita itu akan kesulitan untuk membuat fracture yang baru gitu dengan injeksi konvensional menggunakan air. Makanya kita memiliki hipotesis waktu itu kalau kita melakukannya dengan CO2, maka kita akan mendapatkan dua hal, yaitu shearing, shear dilation of natural fracture, jadi deformasi rekan alaminya. Kemudian kita juga berharap bisa mendapatkan cloud fracture network tadi. Kenapa? Karena CO2 itu diharapkan bisa menembus rock matrix ini dan menyebabkan terjadinya CFN pada tekanan yang rendah, jauh lebih rendah daripada yang dibutuhkan ketika kita menggunakan air.
Nah, maka dari itu kita melakukan sebetulnya beberapa, tapi pada kesempatan ini saya akan bahas dua saja. Jadi kita melakukan eksperimen eh, masih sama menggunakan ini ada granit, tapi kali ini kita menggunakan eh, sampel yang bentuknya sedikit berbeda. Jadi ini tuh sebetulnya silinder diameternya 30 cm, kemudian panjangnya 40 cm. Kemudian kita buat sokat gitu. Jadi ini tuh potongan yang dibuat oleh gergaji yang eh, yang merepresentasikan fracture gitu. Kemudian kita buat juga lubang bor kecil. Ini panjangnya sekitar 1 cm, diameternya 1,5 cm juga di dua sisi. Jadi untuk CO2 injection. Ini masih ada waternya karena sebetulnya kita juga menggunakan air, tapi di kesempatan ini saya akan hanya bahas yang CO2 injection aja. Nah, di eksperimen ini kita melakukan eksperimen pada dua temperatur, yaitu 450 yang super hot tadi, kemudian 150 yang mewakili konvensional tadi. Kemudian dua-duanya menggunakan CO2 injection, seperti itu. Dan ini eksperimental setupnya, sama seperti yang tadi. Pertama-tama untuk sampelnya kita scan dulu sebelum dan sudah, kemudian sampelnya ditaruh di dalam triaxial cell tadi. Bedanya kalau tadi kita hanya injeksi saja, kalau di sini ada produksinya juga. Jadi kita uh, CO2 uh, CO2 ini diinjeksikan lewat sini, kemudian melewati batuannya, kemudian diproduksi di sini. Tapi di sini ditutup juga itunya, apa namanya, valve-nya. Nah, uh, di eksperimen ini, ya ini, oh, sorry. Ini hanya teknikalnya saja, tapi intinya sama seperti tadi, CO2 itu akan berada pada fase superkritikal ketika dia melewati batuan, seperti itu. Dan di eksperimen ini, karena kita memiliki incline fracture, maka shear slip daripada sokat ini akan terjadi pada trace state yang di yang di yang di govern oleh Coulomb failure criterion ini. Sedangkan CFN tadi, yang cloud fracture network tadi, itu diharapkan terjadi pada tekanan yang sesuai dengan Griffith failure criterion ini. Dan ini adalah hasilnya. Jadi yang kiri adalah hasil eksperimen di suhu 450 derajat dan yang kanan adalah hasil di suhu 150 derajat. Jadi eh, grafik yang atas ini adalah grafik untuk tekanan fluidanya. Jadi ini tekanan injeksi, kemudian ini pore pressure yang dianggap sebagai rata-rata antara injeksi dan produksi. Kemudian yang tengah ini adalah axial deformation, jadi seberapa besar si sampelnya itu memendek, yang sehingga kita bisa tahu seberapa jauh slip daripada sokatnya itu. Kemudian yang paling bawah ini adalah acoustic emission energy. Nah, di eksperimen 450 ini kita bisa lihat pada injection pressure dan production pressure. Ini pada tekanan tertentu dia mulai terpisah. Ini artinya adalah bahwa pada suhu ini si sokat itu ductile sehingga ketika dikasih tekanan dia itu apa ya, sedikit menutup gitu. Makanya dia permeability dari sokatnya itu kecil. Baru setelah dia melewati berapa ini? Sekitar 30, baru dia bisa kembali lagi menyatu lagi jadi dia mencapai si production side-nya dan ini di sini terjadi slip. Jadi sokatnya deform, terjadi shear slip gitu. Kemudian pada sekitar 43 megapascal itu baru terjadi eh, CF transformation yang ditandakan oleh aktivitas acoustic emission yang berkelanjutan ini. Jadi kalau yang tadi shear slip itu hanya satu aja gini, satu peak, tapi kemudian di tekanan yang sedikit lebih tinggi dia terjadi banyak acoustic emission seperti ini. Itu yang di super hot geothermal condition. Tapi yang di conventional geothermal condition eh, perbedaan antara tekanan injeksi dan produksi itu tidak terlalu jauh. Makanya kita tadi berinterpretasi bahwa kalau di suhu tinggi, sokatnya itu lebih ductile dan dia menutup. Tapi kalau di sini lebih banyak aperture, lebih banyak celah karena si sokatnya itu tidak terlalu deformable. Nah, maka dia shear slipping-nya itu terjadi di tekanan yang lebih rendah karena dia tidak perlu mencapai tekanan uh, untuk apa namanya? Karena dia
dengan sendirinya sudah homogeneous gitu. Jadi dia dekat dengan tekanan yang seharusnya terjadi gitu. Tapi bedanya kalau di suhu rendah ini eh, kalian bisa lihat ini beda, ini skalanya beda ya. Ini 450, yang ini 750. Nah, di sini terjadinya berkali-kali dan energinya lebih besar juga. Baru kemudian pada tekanan yang sesuai dengan Griffith failure criterion, baru terjadi complex fracture network itu yang tadi. Itu. Jadi ini bedanya di suhu rendah dan suhu tinggi. Jadi kalau di suhu tinggi itu shear slipnya lebih susah, tapi kalau di suhu rendah itu shear slipnya lebih mudah dan displacement-nya lebih jauh juga. Dan ini hasil CT scan-nya. Jadi di yang sebelah kanan ini untuk yang super hot condition. Nah, super hot condition ini kita lihat displacement-nya lebih kecil, tapi fracture-nya lebih besar, lebih lebar. Itu sesuai dengan eksperimen yang di awal tadi. Tapi untuk di suhu yang lebih rendah, di konvensional, dia fracture-nya lebih sempit, tapi displacement sokatnya lebih besar. Jadi kesimpulannya adalah kalau di suhu super hot condition, itu hydro sharing mungkin akan lebih sulit, tapi kita memiliki keuntungan bahwa kita bisa mencapai kompleks cloud fracture ini. Tapi kalau di conventional condition, kita memiliki keuntungan bahwa hydro sharing lebih mudah, tapi uh, challenge-nya adalah di sini cloud fracture network-nya itu lebih lebih sempit, lebih narrow seperti itu. Nah, sebetulnya setelah setelah studi ini kita waktu itu melakukan juga studi chemical stimulation, tapi di sini tidak akan saya bahas. Tapi di sini akan saya jelaskan sedikit bagaimana kemungkinan terjadinya shear slip dan mekanisme terjadinya cloud fracture network tadi menggunakan CO2-nya di sini. Jadi di bagian di sebelah kiri ini kondisi awal, jadi low pressure, mungkin CO2 juga belum belum penetrasi kepada block matrixnya, tapi kemudian dengan seiring dinaikannya tekanan, CO2 itu mungkin mulai meresap ke batuan dan pada tekanan yang bersesuaian dengan Coulomb failure criterion, itu shear slip mulai terjadi. Nah, setelah tekanannya cukup besar, tekanan CO2-nya, maka pada tekanan yang sesuai dengan Griffith failure criterion, kita bisa mendapatkan CFN tadi, cloud fracture network, uh, di rock matrixnya, seperti itu. Nah, studi ini, eksperimen tadi sudah dipublikasikan juga di tahun 2023 di Rock Mechanics and Rocks Engineering Journal. Jadi dengan judul CO2 injection induced shearing and fracturing in naturally fractured geothermal condition. Jadi untuk yang tertarik bisa baca-baca di sini. Nah, seperti tadi saya mention juga, sebetulnya setelah ini studinya itu dilanjutkan dengan chemical simulation, tapi sekarang tidak akan saya bahas karena mungkin terlalu panjang. Tapi saya akan lanjutkan dengan CO2 injection di volcanic rock. Nah, kenapa kita perlu studi eksperimen di volcanic rock? Pertama, karena kebanyakan dari exploitable geothermal resources itu beradanya di drillable volcanic environment, jadi di lapangan-lapangan yang sudah ada gitu. Nah, tapi uh, apabila membuat EGS di lapangan-lapangan yang sudah ada, itu biasanya disebutnya hybrid, itu diharapkan kita bisa meningkatkan power generation. Nah, tetapi di volcanic rock itu uh, batuannya beda. Jadi volcanic rock itu berbeda dengan granit, tidak kristalin. Kemudian volcanic rock itu biasanya lebih poros dan dia itu tidak mengandung pre-existing microfracture yang substansial untuk membentuk cloud fracture network. Maka kita ingin tahu bagaimana karakteristik dan mekanismenya jika kita menginjeksikan CO2 ke dalam batuan vulkanik ini. Nah, maka tahun di tahun kemarin, di tahun-tahun sebelumnya kita melakukan beberapa eksperimen. Jadi setupnya sama, menggunakan sampel batuan yang bentuknya silinder seperti ini, diameternya 3 cm. Kemudian kita menggunakan Honkomatsu andesite, itu lava, dan juga emosi andesite. Nah, bisa kita lihat bahwa Honkomatsu andesite itu dia lebih tight, porosity-nya 5%, kemudian permeability-nya 10 pangkat minus 18. Tapi untuk emosi andesite ini dia lebih poros karena dia tough, jadi dia
porosity-nya sekitar 24%, kemudian permeability-nya 10 kali lebih besar. Eh, Dia juga mengandung sedikit lapili 5% dan ukurannya sekitar 3 mili. Kemudian sama di awal setup dari eksperimennya seperti ini, jadi diberi axial stress, kemudian diberi confining pressure. Nah, di sini eksperimennya ada 4, yaitu untuk Komatsu andesite kita lakukan dengan water injection, juga dengan CO2 injection, karena kita belum tahu bagaimana karakteristiknya eh, untuk volcanic rock ini. Kemudian di emosi andesite juga sama, kita menggunakan water injection dan juga CO2 injection. Kemudian temperatur eksperimennya itu 250 derajat Celcius dan confiningnya eh, axial stressnya sedikit beda karena emosi andesite itu unit axial stressnya sedikit lebih kecil dari ini, maka kita menggunakan sedikit berbeda axial stressnya. Nah, kemudian ini hasilnya. Ini hasil untuk water dan CO2 injection di Onkomatsu andesite atau lava. Jadi untuk yang injeksi di air, kita lihat bahwa dengan naiknya tekanan lubang bor, itu fracturing baru terjadi di sekitar 65 megapascal, dan berdasarkan acoustic emission energinya, dia terjadinya hanya sekali aja, jadi instantaneous gitu. Kemungkinan terjadinya karena pembukaan dinding lubang bor. Nah, sementara yang di CO2 injection itu terjadinya di tekanan yang lebih rendah, kemudian ditandai dengan continuous acoustic emission activity. Jadi sama seperti di granit, mirip gitu. Yang mengindikasikan juga bahwa di sini terjadi penetrasi CO2 ke dalam uh, matriks batuan. Dan ini adalah hasilnya. Jadi untuk yang water injection di lava itu hasilnya uh, lebih planar dan lebih simpel juga. Tapi yang untuk CO2 injection itu hasilnya lebih kompleks, bercabang-cabang. Tapi sedikit lebih bisa dikatakan lebih simpel daripada yang terjadi di granit. Seperti itu. Jadi kita simpulkan bahwa mungkin yang ini terjadinya lewat pembukaan lubang bor. Jadi dinding lubang bornya merekah seperti itu. Kemudian fracture-nya merambat keluar seperti ini. Kalau yang ini terjadinya mungkin di matriks batuan, kemudian uh, fracture-nya propagate, kemudian saling memotong itu. Nah, kemudian ini hasil yang di Honkomatsu andesite. Jadi Honkomatsu andesite itu yang tough tadi, yang lebih poros. Nah, pada yang batuan yang lebih poros, kita bisa lihat bahwa bahkan di water injection dia sudah terjadi acoustic emission sejak awal. Jadi mungkin uh, di batuan yang berpori, air itu sudah bisa meresap bahkan dari awal gitu. Dan di sini kita tidak tahu pastinya kapan fracturing itu terjadi. Dan ini mirip juga dengan di CO2 injection eksperimen gitu. Jadi acoustic emission itu sudah terjadi dari awal. Jadi kemungkinan dari awal dia sudah terjadi uh, penetrasi kepada matriks batuannya. Dan di sini energinya juga lebih rendah. Jadi interpretasinya adalah waktu itu mungkin pore pressure-nya di CO2 injection ini dia lebih lebih homogeneous gitu. Atau juga bisa juga bahwa fracture formation-nya tidak efektif, makanya energinya lebih rendah. Dan ini dibuktikan dengan X-ray CT. Jadi yang di water injection itu fracture-nya bisa kita lihat dia uh, wavy dan branching gitu ya. Tapi di yang emoji andesite itu malah tidak kelihatan, jadi hanya sedikit saja uh, di sekitar lubang bor. Jadi kesimpulannya adalah untuk batuan yang terlalu berpori, CO2 injection itu mungkin tidak efektif untuk membentuk rekahan gitu. Nah, kenapa demikian? Jadi kita berinterpretasi bahwa untuk di water injection uh, karena viskositas air itu lebih besar, jadi sekitar di atas 200 micropascal second. Nah, ketika terjadi fracture, air itu kan masuk ke sini. Nah, karena air itu viskositasnya lebih tinggi, dia itu less efektif untuk penetrasi kepada matriks batuan. Dan yang terjadi adalah dia menimbulkan tekanan yang besar di sini, tapi di matriksnya tidak ada tekanan atau tekanannya kecil, sehingga si fracture itu bisa membuka. Sementara di CO2, karena CO2 itu uh, kecil,
Yang terjadi adalah ketika fracture itu terbentuk, kemudian CO2 itu masuk ke sini, CO2 itu bisa menembus matriks batuan. Dan yang terjadi adalah tekanan di sini dan tekanan di fracture dan tekanan di rock matrix ini mirip-mirip, sehingga fracture ini sulit membuka gitu. Jadi karena tekanan di sininya sama dengan di, maka di fracture itu sulit untuk membuka. Nah, dari penjelasan ini kita came up dengan ide bahwa bagaimana kalau kita gabungkan uh, injeksi air dengan injeksi CO2, maka came up dengan ide dengan metode yang disebut dengan water assisted CO2 fracturing. Jadi pada metode ini pertama-tama kita harus isi dulu lubang bornya dengan CO2 dengan tekanan mungkin beberapa megapascal gitu. Nah, kemudian si karbon dioksida ini eh, ditekan dengan water injection gitu. Jadi kalau yang di awal tadi di granite fracturing atau di fracturing eksperimen sebelumnya kita hanya dengan CO2 saja, tapi di sini kita menekan CO2-nya dengan air gitu di atasnya. Nah, harapannya adalah ketika tekanan CO2 ini cukup, maka dia akan membentuk fracture eh, yang mana kemudian si fracture ini akan widen gitu. Jadi diperlebar lagi aperture-nya oleh air yang kemudian nantinya masuk ke sini. Jadi menggabungkan dua idea gitu. Jadi kita punya CO2 fracturing di awal, tapi kemudian kita masukkan air untuk melebarkan si fracture-nya. Eh, dengan metode ini kita mengharapkan bisa menggabungkan keuntungan dari water fracturing dan CO2 fracturing gitu. Jadi keuntungan water fracturing adalah tadi aperture-nya lebar, tapi sayangnya dia tekanannya tinggi, tekanan yang dibutuhkan. Tapi keuntungan CO2 fracturing adalah tekanannya kecil, kemudian fracture-nya kompleks, tapi sayangnya aperture-nya kecil gitu. Maka dengan metode ini kita bisa menggabungkan keuntungan dari keduanya. Nah, untuk menguji seberapa efektif metode tersebut, kita melakukan eksperimen sama dengan sampel-sampel kecil seperti ini. Eh, Pertama-tama kita menggunakan juga dengan Honkomatsu yang lava tadi, kemudian dengan emoji juga. Tapi kemudian kita menambahkan satu jenis lagi atau dua jenis batuan vulkanik yaitu lapilli-tuff, dacitic lapilli-tuff, dan andesitic lapilli-tuff. Ini secara petrofisik dia propertinya sama, mirip. Jadi porositasnya sekitar 20%, kemudian permeability-nya sekitar 10 pangkat minus 17 sampai 18 meter kuadrat. Tapi bedanya yang ini adalah dia hanya mengandung 30% lapili dan ukuran lapilinya itu sekitar 3 mili. Sementara yang andesitic lapilli-tuff dia mengandung sekitar 50% lapili dan lapilinya lebih besar gitu. Dan ini eksperimen-eksperimen yang dilakukan, temperaturnya sama 250, kemudian eh, sigma 1-nya 180 megapascal, confining pressure-nya sama 30 megapascal, dan ini kira-kira setupnya. Jadi setupnya sebetulnya mirip dengan yang tadi, tapi bedanya setelah sampelnya kita isi dengan CO2, kita injeksi air 1 mili per menit untuk menaikkan tekanan CO2-nya. Dan setelah beberapa waktu, si water ini akan masuk ke air, kemudian harapannya adalah memperlebar eh, fracture yang sudah dibentuk oleh CO2 tadi. Oke, dan ini hasil untuk Onkomatsu andesite. Jadi eh, ini tekanan lubang bornya, kemudian ini acoustic emission-nya, dan ini adalah hasil dari eccentricity-nya. Nah, untuk Honkomatsu ini bisa kita lihat fracture-nya mungkin terjadi di sekitar 30 megapascal, ditandai dengan naiknya aktivitas acoustic emission. Kemudian setelah sekitar 240 detik untuk setup ini, itu air diperkirakan sampai di sampel. Kemudian injeksi dihentikan di sini. Nah, untuk hasilnya bisa kita lihat bahwa fracture itu terjadi atau terbagi ke dalam dua kelompok. Jadi ada yang kecil-kecil seperti ini, yang lebih menyebar. Kemudian ada juga yang lebih lebar, yang lebih panjang seperti ini. Jadi ini karakteristik untuk water resistant fracturing di lava, di batuan yang lebih tight. Dan
fracture-fracture yang terlihat di sini ini sebetulnya lebih lebar daripada fracture yang dibentuk tadi oleh hanya CO2 saja. Nah, kemudian untuk sampel yang lainnya bisa kita lihat. Jadi ini saya arrange seperti ini. Saya tidak tampilkan tekanan sumurnya dan acoustic emission. Jadi saya hanya fokus ke hasilnya saja. Jadi, kita bisa lihat bahwa untuk volcanic rock yang tight itu tipis-tipis fracture-nya. Tapi di pyroclastic rock, di tuff, di lapilli tuff itu eh, apa namanya fracture-nya lebih lebar dan kebetulan di sini lebih poros. Jadi kemungkinan adalah karena batuan ini lebih poros, mungkin fracture itu terjadi atau terbentuk di banyak tempat, kemudian bersatu gitu. Makanya fracture-nya panjang-panjang dan lebar-lebar. Kemudian kita juga notice bahwa dengan bertambahnya konten lapilinya dan ukuran lapilinya, kita bisa lihat juga bahwa si rekahannya itu lebih lebih panjang dan lebih lebar gitu. Jadi untuk fracture yang panjang seperti ini itu lebih banyak terbentuk di batuan piroklastik yang memiliki konten lapili yang lebih banyak dan lebih besar. Maka kita berkesimpulan bahwa mungkin pada initial condition eh, kita memiliki beberapa komponen yaitu lapilinya, kemudian ada top matrixnya. Dan boundaries daripada grains ini adalah bidang-bidang lemah yang kemudian akan berkembang sebagai fracture gitu. Jadi ketika CO2 datang, kemudian menstimulasi, maka rekan-rekan itu terjadi di grains boundary ini. Tapi untuk grains, tapi untuk fracture yang terbentuk di boundary lapili, kemungkinan dia tuh bersatu dan membesar. Yang akibatnya ketika air datang ke batuan ini, ke matriks ini, dia akan lebih efektif untuk membuka si fracture-fracture yang ada di boundary ini. Makanya kita lihat bahwa uh, kebanyakan fracture yang panjang-panjang, yang lebar-lebar itu terbentuknya di grain boundary yang di kelas yang lebih besar itu. Nah, ini untuk eksperimen tadi itu sudah dipublikasikan di dua paper. Yang pertama di Geothermics, ini sama-sama tahun 2024. Yang pertama di Geothermics, yang kedua ini di Geoenergy Science and Engineering gitu. Nah, itu adalah beberapa contoh dari studi kami tentang stimulasi geothermal reservoir menggunakan CO2 base gitu. Nah, jadi untuk sebagai kesimpulan atau sebagai summary, eh, kita bisa ketahui bahwa CO2 injection bisa membentuk eh, cloud fracture network atau eh, fracture network yang berbentuk kompleks di granit di suhu konvensional dan superhot condition pada tekanan yang cukup rendah. Kemudian bisa kita tahu juga bahwa CFNs itu bisa terbentuk juga di lingkungan yang sudah memiliki natural fractures yang kemungkinan bisa membantu connectivity. Kemudian challenge dari CO2 ini adalah bahwa induced fractures itu biasanya lebih narrow, lebih sempit di kondisi geothermal yang konvensional dan juga di naturally fractured rock. Maka dari itu kita membutuhkan untuk granit ya, kita biasanya membutuhkan additional simulation. Contohnya dengan longer pressurization, pressurization yang lebih lama, atau menggunakan stimulasi kimiawi dengan chelating agent solution contohnya. Dan untuk di volcanic rock, sama juga CO2 injection bisa membentuk complex fracture network pada pada tekanan yang rendah juga. Tapi untuk volcanic rock ini kita memiliki teknologi yang sedikit berbeda agar mendapatkan fracture yang lebih wide aperture dan juga lebih uh, saling terkoneksi yaitu dengan water assisted CO2 fracturing. Seperti itu kira-kira. Uh, yang saya cukupkan saja. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silakan. Baik, selanjutnya mungkin langsung dilanjut ke sesi tanya jawab.
pertanyaan pertama ya. Baik, sayangnya saya tadi telat ya, tapi nggak apa-apa. Saya tertarik dengan ini apa failure criteria yang Anda pakai, Griffith dan Coulomb. Itu yang pertama, oh, correct me if I'm wrong ya. Griffith itu original Griffith itu mengatakan bahwa uh, adalah tensile strength-nya. Uh, dan Coulomb itu original Coulomb itu adalah untuk cohesion oil. Nah, tadi saya mungkin uh, saya mengambil kesimpulan ketika bicara tentang shift dan Anda uh, Coulomb itu sudah tidak itu terjadi, kemudian ketika terjadi apa crack masuk bagian ke yang tensilenya, jadi masuk ke Griffith-nya. Nah, pertanyaan saya, apakah menggabungkan dua failure kriteria itu menjadi satu failure kriteria Griffith, ataukah dua failure kriteria yang berbeda? Dan Anda oke, kalau shear tanpa tanpa uh, tanpa cohesion saya pakai belum, jebol ada fracture saya pakai Griffith. Kemudian pertanyaan kedua adalah kita tahu bahwa dengan meningkatnya temperatur maka strength juga akan turun. Apakah ini juga terjadi dalam percobaan Anda? Artinya gini, Anda menggunakan tadi dengan berbagai macam temperatur itu. Apakah failure kriteria yang Anda pakai itu walaupun secara pattern sama, tapi itunya apa magnitudenya berubah atau tidak? Itu aja. Terima kasih. Oke, jadi terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan yang pertama, kenapa tadi saya bahas ada dua kriterion, Griffiths dengan Coulomb? Itu karena kami melakukan eksperimen di sampel batuan yang sudah ada fracture-nya. Jadi ceritanya kita tuh ingin mengetahui apa yang terjadi jika kita melakukan CO2 injection di lingkungan yang sudah ada natural fracture-nya. Seperti itu. Nah, untuk Coulomb Coulomb failure criterion itu kita gunakan untuk memprediksi kapan terjadinya uh, shear deformation di natural fractures. Nah, itu yang tadi sudah dibahas juga, jadi kohesinya biasanya dianggapnya nol, seperti itu. Nah, tapi kita juga menggunakan Griffith failure criterion. Nah, Griffith failure criterion ini untuk memprediksi kapan terjadinya pembentukan rekahan tambahan, seperti itu. Jadi di yang paling kanan ini. Jadi kita harapkan bahwa CO2 ini bisa merembes ke matriks batuan ini. Kemudian ketika tekanannya cukup sesuai dengan Griffith failure criterion, maka kita harapannya kita mendapat fracture tambahan seperti itu. Dan uh, dan fracture tambahan ini terjadinya tidak harus di bagian yang tensilenya. Jadi Griffith failure criterion itu kan maaf, bentar. Nah ini. Ini aja Pak. Nah, jadi tadi, sorry. Jadi, nah kalau yang kulum itu kan di sini. Nah, itu hanya untuk si natural fraction-nya aja, Pak. Jadi, iya, iya. Nah, yang ini itu untuk integralnya, yang ini. Dan dia tidak harus selalu di bagian yang tenselnya. Jadi tergantung tergantung differential stress-nya. Kalau dia cukup besar, maka dia memotongnya di sini, maka dia shear dulu. Tapi di log matrix-nya, bukan di natural fracture. Jadi kan tadi udah natural fracture-nya. Ya, tidak. Karena ketika, nah, yang ini kan ceritanya Michael Crack di 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 antara kristal.
kalau dia terjadinya ini duluan, berarti ini differential stressnya besar. Maka dia terjadinya ini duluan, kemudian ini membuka gitu. Jadi bukan ini dulu baru itu. Jadi barengan lah gitu, sama. Jadi sorry. Kalau tadi Anda bilang baru, berarti mungkin untungnya di sini. Tergantung orientasi fracture-nya. Kan ini sebetulnya Betul, ada ya, dua beta kan di sini. ya, tapi ketika ini deform di sini, maka itu sudah bisa buka sebetulnya yang lain. Tapi kan ini naik lagi. Tunggu. Buka itu dia geser gini atau buka begini? Oh, Kalau buka begini tensile. yang ini Pak. Jadi yang ini. Jadi ini kan teorinya Griffith. Jadi Ya. ketika ini gitu, yang ini buka. Ya. Shearing itu, Iya. bukan buka ini. Iya, Sobek, tapi sobek. yang ini buka. Oke. Yang ini buka. Ya. Alright, oke. Tadi yang kedua apa ya? Tuh. Pertanyaan yang kedua. Dan gabungkan kurang itu antara bibit sama tulung itu dalam penelitian Anda gabung dari satu formula bibit tulung. Oh, enggak. Karena ya terpisah. Karena yang tadi kulum itu hanya untuk si natural fracture. Boleh nanya? Minta izin sama Pak Mirsam, calon dekan ya. Mas, begini Mas, satu dulu yang tanya dulu ya. Kenapa Anda pakai model sesar naik? Padahal sesar naik itu sangat mengcreate goats. Goats itu menyebabkan sealing, bukan leaking. Ya, begitu tuh. Tadi, kenapa nggak pakai model sesar normal? Nah, seperti ini kan begini. Yang tadi aja, saya mau jelasin tadi. Nah, itu. Nah, kalau ini itu bagus ya, itu jadi yang sesar shear-nya, itu pasti tumbuh goats-nya. Ya kan? Yang kamu pakai itu adalah pull apart-nya kan? Itu kan yang seperti itu kan pull apart kan itu. Iya. Itu juga sesar shear, tapi dia pull apart kan begitu. Nah, kembali lagi yang tadi ya, gambar itu tanya. Ya itu tadi itu. Dalam teori itu sama-sama terbentuk satu shear fracture, satu tension fracture. Anda pakai istilahnya dilation. Ya kan? Shear fracture bisa berkembang jadi sesar. Tension tidak bisa. Itulah yang dipakai sama orang-orang tambang sebagai untuk tempat mineralisasi. Sama kan gitu. Jadi dilation itu tidak bisa jadi sesar. Yang jadi sesar itu shear fracture. Ya. Nah, jadi sama-sama dia situ. Ya, jadi kalau kamu lihat model kekandasan batuan itu kan selalu di dulu struktur saya ngajar atau Pak Mino? Oh ya, ke Pak Mino ya, oke deh. Ya kan gitu. Nah, seperti ini kan begini. Kenapa kamu nggak coba pakai normal stress? Jadi arah tegasannya dari atas. Itu tegasannya. Ya ini sudah bagus ini normal stress bagus ini. Tapi penganu kan kamu pakai apa sesar naik kan gitu yang jadinya nanti ini aja saya jelasin sama itu masnya. Nah kalau yang ini itu kan sama dengan pull apart kan itu biasanya teori ini banyak dikembangkan di sesar mendatar sehingga yang anunya di situ di apa bukaannya itu kita sebut sebagai flower structure kalau sesar mendatar kan gitu. Tapi ini kamu gabungkan di model sesar naik bisa terjadi begitu ya kan gitu. Nah yang Anda percobaan ini, yang Anda dominan itu sesarnya shear fracture atau dilation. Sebetulnya Jadi CO2-nya itu digeser itu masuk ke di dilation atau di shear fracture. Soalnya saya agak ingin begini, gayanya itu kan lebih kuat untuk sesar normal dibandingkan sesar naik. Sehingga sesar naik itu memungkinkan untuk meng-create namanya GOATS ya. GOATS itu kadang-kadang menutup itu lubang itu. Ya, bukan buka. Jadi makanya di industri minyak gas itu kan kita ada istilahnya leaking dan sealing kan begitu. Biasanya sealing kan begitu. Nah, tapi Anda pakai model itu ya. Nanti rubah-rubah aja pakai sesar normal ya gitu tuh. Begitu. Nah, terus coba lihat situ ya. Coba lihat yang
apa mochi-mochi itu makanan ya, mochi sama apa angka itu mochi ya. Ada tadi mochi ya, mochi. Ah ini. Jadi yang dua dua anunya, dua ininya yang memungkinkan berkembang kekar yang mana? Andesitnya atau tufnya? Mochinya atau itunya? Honkomatsu, satu hoka-hoka bento, satu mochi ya. Gitu nggak apa-apa. Honkomatsunya mana yang lebih berkembang? Kalau Anda tekan mana yang lebih berkembang, mochi atau honkomatsu? Ah, Emosi. kenapa mochi? Karena porinya lebih banyak dan dia tensile strength-nya lebih rendah. Secara teori sih mochi itu kan lebih daktil dibandingkan andesit kan, lava kan, ya kan? Yang berkembang kekar dengan baik adalah apabila batuannya brittle kan? Iya, Tapi masalahnya benar. di sini dua-duanya juga brittle, Pak. Jadi brittle ductile itu ketika eh, strain rate-nya itu kecil. Sementara ini di hydraulic fracturing itu strain Iya, rate-nya besar. Jadi dua-duanya bisa. iya. Jadi secara teori biar bagaimana tuf itu kan batuan sedimen kan, sedimen vulkanik kan, piroklastik atau apa kan gitu kan, tuh ya. Sedangkan lava itu langsung batuan bukunya kan, mana lebih brittle dibandingkan itu? Secara teoritis ini, apakah tuf? Kalau tuf nanti kita rubah nanti kuliahnya, tuf lebih brittle dibandingkan lava gitu, Lava. ya kan? Lava Lebih kan? strength. Nah, kalau lava lebih brittle, mana lebih memungkinkan terbentuknya fracture? Apakah lava atau tuf? Gitu ya? Enggak, ini sekedar untuk kan kita diskusi akademik kan. Jadi saya ini nanti dilihat aja ini kan begitu kan? Mana lebih anu lava atau tuh kan begitu kan? Nah, tapi dalam apa anu kamu dalam penelitian kamu kelihatan tuh memang di tuhnya itu berkembang lebih banyak itu kan? Nah, pertanyaan saya yang berkembang itu apa? Dilation atau shear? Dilation. Dilation. Jadi ada gayanya nggak sih? Yang kesimpulan kamu coba itu, yang banyak itu tadi yang ada 4 itu, 3 tuh, satu batuan beku. Nah ini ini yang berkembang yang kuning-kuning itu apa sih? Dilation atau shear? Ini dilation, Pak. Jadi Dilation. karena sudah tahap lanjutnya. Tahap lanjutnya. Dilation yang mana? Kan tadi kamu jelaskan dilation itu dia arah dengan arah gaya, ya kan? Ya, Kalau kalau shear itu dia membentuk sudut lancip, ya, ya kan? ya, Nah ini kan babak belur ini berantakan begini nih. ya. Tapi di Jadi sini saya tadi tidak bicara shear, Pak. bicara Karena apa? karena saya tidak apply Griffith failure criterion ke sini. Iya, apapun dia. Misalnya kamu bicara dilation. Hmm. Dilation itu kan selalu sejajar dengan arah sigma 1 kan? Ya, Ya kan untuk menghasilkan dilation, tensional pressure harus sejajar kan? ya. Nah, tapi dengan adanya begini itu kira-kira apa? Ini kenyataan itu, bukan saya bilang Anda salah, ini kenyataan. Justru kamu harus menjawab ini hasilnya begini, terus kenapa bisa jadi berantakan begini? Jadi sehingga arah gayanya kita kan jadinya kalau dia arah gayanya seragam kan harusnya dia kan memberi seragam kan tektonik begitu. Iya, Oh, oke. Tadi mungkin Pak itu kelewat ya. Jadi ini tuh kan bentuknya silinder sampelnya dan sigma satunya dari sini, Pak. ya dari Eh, tengah. Oke, terus sana. nah dan begini jadi kalau sigma satunya dari situ berarti dia membuat apa dilation itu sejajar sigma satu kan? Ya, Sejajar kan gitu. Tapi itu kan acak-acaknya begini-begini gitu-gitu. karena ini confining Nah, pressure, Pak. Jadi hampir uniform. Jadi kita nggak punya variasi stress di arah sini. Jadi sigma 2, sigma 3-nya sama. Makanya dia berkembangnya kemana aja gitu. Beda kalau kita menggunakan triaxial tadi. Dia bisa ya, ke arah sejajar sigma 1 aja. karena tadi kamu jelaskan terbentuknya kekar ini akibat tekanan CO2 kan? Coba Ya, disebutnya nanti. Yang ada hidrogen itu kan itu. ini. Nah ini kan gitu kan? Awal dari terjadinya kekar itu kamu bilang CO2 dan diperbesar oleh uh, hidrogen ya H2O. Ya Air, kan? air, air. Air kan? Ada aja. Ada kan air kan? Seperti kita sakit jantung dikasih obat itu jadi pembuluh darahnya jadi besar kan begitu?
Nah, itu yang ini apa namanya itu? CO2 fracture. Itu maksudnya penyebab fracture-nya itu CO2 kan? Ya, jadi CO2 kita terjemahkan sebagai stres. Untuk menghasilkan fracture harus ada stres kan? Betul. Nah, penyebabnya itu adalah CO2 kan? CO2 yang membentuk fracture-nya. Nah, Ya. itu yang jadi persoalan. Padahal Mhm. CO2-nya itu kita harapkan ada fracture, dia lari ke fracture kan, begitu kan, mengalir kan? Oh enggak Pak, kalau di sini asumsinya kita intact dulu. Jadi CO2-nya membentuk fracture dulu, baru nanti si airnya masuk ke sini, ke fracture-nya, baru dia ngebuka di metode yang ini. Jadi Ya, saya bisa terjemahkan sigma 1 ini CO2. tidak. Sigma 1 kan stres, Pak, tektonik stres. Iya kan? Yang menyebabkan fracture itu CO2. Pore pressure. Jadi, Profesor, ya, ya, CO2. ya. Jadi ini hydraulic fracturing, Pak. Jadi kita Berarti sudah ada fracture-nya. belum, Belum ada. belum. Jadi fracture-nya itu diakibatkan adalah penambahan dari CO2 terhadap sigma 1 gitu. Jadi apa tuh? Coba Ini di kan, anuin dulu. ini kan kondisi bawah permukaan. Ya, benar. Ya. Nah, ketika kita injeksi CO2, CO2 itu kan mengurangi efektif stres, menambah pore pressure, dan pada saat yang sama mengurangi efektif stres. Pada keadaan tertentu, ketika tekanannya sudah cukup, maka dia bisa membuka fracture. Jadi tidak menambah sigma 1. Jadi fracture sudah ada dong. Terbentuk Belum oleh ada. injeksi Terbentuk akibatnya kamu injection CO2 gitu. Iya, Jadi fungsi CO2 apa? membentuk fracture, Membentuk fracture. mengurangi pore pressure. Ya. Nah, dalam struktur kalau dia membentuk fracture namanya sigma kan? Sigma 1 kan namanya stres kan? Dalam struktur ini. Nah, barangkali kamu ada istilah-istilah lain itu. Kalau yang kita ajarkan teori dasarnya itu yang membentuk fracture adalah stres. Ya, Kayak kan? Ya. Nah, jadi kalau kamu bilangkan CO2 itu membentuk fracture, berarti CO2 itu adalah kita bisa terjemahkan sebagai stres, kan? Dia mengurangi efektif stres. Iya, tapi coba kamu coba tapi nggak ada anunya. Beliau ini sudah ada, Mas. Kan kamu bagus ini jadi justru kita. Kalau kita punya original paper condition seperti ini, kemudian diinjeksi dengan CO2, artinya Mas itu grafiknya kamu Mas. Nah, ini supaya ini ada grafiknya. Ya. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, ketika kita injeksi, artinya pore pressure-nya akan membesar. Membesar, efektif press-nya akan mengecil, dia akan ke sini. Nah, ini pun pore circle ini juga akan mengecil, sehingga ketika terjadi opening atau fracture initiation, itu akan menyentuh di sisi tensile. Jadi ini yang biru ini akan mengecil, kecil ini, dan ini akan pindah ke sini. Tapi kalau tetap di sini, dia akan shear, dia akan kepleset. Istilah saya kalau waktu ngajar itu saya bilang kepleset gitu. Tapi berhubung itu jadi makin besar, progresnya perlu. Jadi sebetulnya Itu sigma berapa itu? Sigma berapa Mas? Itu sigma 3 atau sigma 1 yang itu? Saya nggak lihat. Yang ini sebelah sini Mas. Nah, itu. Oh, sigma 1. Nah, ya makanya saya bilang kan tadi. Ya, jadi ketika injeksi itu ini akan mengecil, itu kecil dan dia bergeser terus, sehingga terjadi tensile. Sebenarnya dia adalah negatif efektif normal flex. udah fix. Jadi kalau gambar lingkaran 2 itu ada tensional nggak? Nggak ada kan? Nah, gambar kedua ada tensional nggak kan? Dia stabil kan? Tidak kena Griffith anunya, tidak kan? Nah, itu shear di sana kan? Jadi dari sini kan kamu lihat kan shear sama tensional sama-sama terbentuk kan? Ya,
Tapi saya tidak menyebutkan bahwa Griffith itu apply ke volcanic rock. Ini tadi beda ini apa? Beda beda chapter. Saya udah pindah chapter. Udah bukan granite lagi. Nih, itu tadi bahasan di granit. Ini sudah pindah ke volcanic rock. Ini kita diskusi ya, jadi artinya bagus untuk ininya. Coba yang tadi gambar itu ada sesar normalnya, Bang. Ya ini kayak itu. Ini sesar naik ya. Ini kan kamu Sebetulnya gini Pak, jadi kita tidak, karena ini eksperimental lab, kita sebetulnya belum mempertimbangkan apakah itu sesar naik, sesar turun, karena ini hanya posisi di eksperimental system aja. Jadi kebetulan si silindernya itu posisinya horizontal seperti ini, kemudian ditekan, dan kebetulan sigma satunya, axial stressnya itu dari sini gitu. Jadi kita kita belum sampai ke yang gauge formation atau apa gitu. Jadi kita di sini di eksperimen ini hanya awalnya ingin tahu saja, pertama ingin tahu dulu gitu. Jadi bagaimana behaviornya. Kita belum sampai ke gauge formation segala macam. Makanya kita di sini juga ininya sokat kan Pak. Jadi bukan bukan fracture, bukan dari tensile crack, tapi kita menggunakan sokat dulu. Kenapa? Karena bisa dikontrol. Semuanya sama gitu. tapi kalau saya orang struktur kan baca begitu sesar naik kan. Kalau ada tanda gitu, kalau saya nggak mengatakan itu sesar naik itu kan berarti saya salah kan dalam mengajar kan? Iya. Ya, mungkin mungkin perlu diklarifikasi bahwa ini tidak korespon dengan stress state di bawah permukaan. Ini hanya stress state di experimental system aja. Tanda merah itu artinya apa itu? Tanda merah itu, tanda panah merah itu maksudnya kamu gambarkan itu untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan gerakan si halves-nya, si 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 bagian silinder yang ini bahwa dia tuh bergeraknya seperti ini gitu. Ketika ketika iya, ya, Geser. Jadi dia masuk di celah kekar dan masuk situ kan. Tapi itu tuh, kan dua dua tanda panah yang satu di hanging wall, satu di foot wall itu bergerak. tuh, Itu kan. tuh. Nah, kalau saya kan apapun juga kan itu kan pasti saya terjemahkan sebagai sesar naik walaupun dia mikro. Ya kan? Gitu. Nah, kan begitu. Nah, kalau sesar naik yang sebelah tadi, kalau sesar naik itu jauh lebih besar tekanannya di situ terjadi sehingga hancuran sepanjang itu lebih menghasilkan apa gots kan begitu kan gitu. Nah, gotsnya itu malahan bisa menutup itu karena dia lebih ke ceiling daripada leaking kan gitu. Nah, Tuh. kalau yang gambar yang ada kamu bilang CO2 itu tensional dilatation. Yang ada gambar CO2 ya, nah yang sini tadi yang nah itu bukan yang tadi Mas. Ini, Bukan yang tadi yang gambar tadi. Berapa kilo? ini. Ya, yang tadi itu nah, ini yang itu ada tangga CO itu masuk itu sudah jadi kekal. Ya, jadi gini Pak. Ya. Mungkin balik lagi dulu ke sini ya. Nah, jadi di eksperimen ini kita menggunakan silinder granit. Jadi ini tuh bentuknya silinder, panjangnya 4 cm, diameternya 3 cm. Terus kita udah buat dulu sokat. Jadi untuk merepresentasikan natural fracture. Tapi bagian ininya masih intact. Si matrix ininya masih masih padat gitu. Nah, gambar yang tadi itu saya mencoba menjelaskan. Jadi ketika eksperimen kita kan injeksi CO2. Nah, di awalnya CO2 itu hanya melewati si sokatnya saja. Jadi ini sokat, bukan bukan natural fracture, shear fracture atau tensile. Ini sokat hanya potongan saja dibuat oleh gergaji. Itu yang apa water itu memang sudah ada ya sebelum percobaan atau dia dibentuk dari CO2 sama water. Itu ada tanda panah masuk baik yang di atas baik yang di bawah. Ini, Ya itu apa itu yang terbukanya itu. ini. Nah, itu. Oh ini lubang bor. Ya, Batu lubangnya. dibuat lubang. Betul, betul. Betul. Bukan fracture.
final kan, Ya, buat kan, ya, supaya ada waktu itu. Kalau tuh. ada tempat cuma yang tadi apa namanya kan itu kalau kita ada kesepakatan dalam struktur ya, kalau dia cuma satunya horizontal itu kan masuk dalam rezim konvensional kan. Kalau cuma satunya vertikal itu masuk dalam rezim eksternal kan gitu. Tuh. Nah, jadi kalau dia masuk konvensional itu memang jauh lebih apa namanya lebih eh, bagus itu terbentuknya bor kan gitu kan kompresi kan jadi batuan-batuan itu dia dihajar jadi hancur-hancur jadi apa namanya jadi lempung atau apa segala atau milonit apa segala nah itu minutnya ini kecuali kalau minutnya tergerus oleh air dia menjadi hibrid kan gitu kan itu nah itu anunya gitu tadi anunya tapi menaruh dalam kamu ini gitu nah tapi itu juga kenapa itu jauh lebih berkembang setar-setarnya dibandingkan di batu buku ya kan ada 3 itu 3-3-nya kan memberi penampakan dilatation yang banyak dibandingkan di kelapanya kan nah itu kira-kira apa justru itu yang kamu itu kan kenyataan ada kan nah justru itu kamu terjemahkan untuk kita bagian akademik untuk menyatakan bahwa tidak selalu kalau batuan yang lebih datil kenapa? Karena mungkin di dalamnya itu kan ada pori-porinya, ada air kan, airnya itu membantu kan, itunya gitu barangkali, gitu kan bisa bisa jadi disertasi kan atau tesis yang anak bimbingan kamu gitu kan bisa kan? Oke, saya mah disuruh sama Nuki aja nang coba tanya pagi itu kan. Epo itu ya. Itu aja deh. Dia Risalan tanya. Kemana ini? Baik, mungkin selanjutnya akan dibuka untuk yang di Zoom ya, Mas. Coba kita lihat. Duh, 10. Zoom bertanya. Ya, mungkin ini dari Alven. Oh, ini ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan yang dari Zoom. Yang pertama dari Mas Alven. Jadi pertanyaannya adalah pada temperatur yang lebih tinggi, sharing tidak optimal, jadi shear displacement kecil. Apakah yang jadi faktor pengontrol inefektivitasnya? Itu pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan selanjutnya, pada perbandingan antara andesite dan tuff, pembentukan fracture-nya ada trennya searah pada andesite dan sedikit sirkular pada tuff. Peran anisotropi dalam hal ini seperti apa dan mengapa pada tuff? Kemudian propagasinya semicircle. Oke, mungkin saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama dulu. Jadi, oke. Oke, untuk teman-teman pertanyaan pertama, kenapa pada suhu superhot dia displacement-nya kecil? Jadi interpretasi kami adalah karena pada suhu superhot uh, fracture apa namanya? Fracture asperity-nya itu lebih deformable, Mas. Jadi ketika fracture asperity-nya lebih deformable, maka dia si fracture-nya itu lebih flat sehingga aperture-nya lebih kecil. Nah, kemudian ketika aperture-nya fracture apa tadi asperity-nya itu lebih flat,
dia kan kontaknya lebih besar. Nah, berdasarkan teori, kalau kontaknya dia itu, actual kontaknya itu lebih besar, maka frictionnya itu lebih besar juga, Mas. Jadi, eh, tenaga yang dibutuhkan atau eh, intinya jadi shear shear deformation itu lebih kurang optimal gitu kalau di suhu tinggi gitu. Jadi karena si fracture aperture-nya itu tadi lebih deformable dan dia lebih flat sehingga contact area-nya lebih tinggi, lebih besar sehingga dia frictionnya lebih tinggi gitu. Kemudian oh, Mohon maaf. Kalau yang tadi disebutkan asperities-nya lebih tinggi, lalu kontak eh, fractures atau fault-nya itu lebih besar, lebih banyak. Di superhot itu ada nggak faktor dari, say misalnya recrystallization misalnya, di temperatur, di rekristalisasi. Sebagian material recrystallize pada saat dia deform, mungkin yang kalau di brittle dia pecah ya pecah aja, tapi kalau di temperatur yang panas rekristalisasi, makanya slipnya nggak terlalu besar misalnya gitu, karena si asperities yang tadi Mas Eko bilang salah satu faktornya itu, mungkin nggak ke arah situ. gini Mas, masalahnya eksperimennya itu sebentar. Jadi hanya beberapa ratus detik. Nah, kita susah untuk mengkonfirmasi itu gitu. Jadi kita waktu itu ya yang observable aja berdasarkan mechanical behavior-nya seperti apa dan dari data published data. Jadi mungkin itu penyebabnya gitu. Eh, Tapi so- Oke, detailnya apakah dia ada rekristalisasi kita belum sampai ke situ gitu. ada gap buat Karena buat dianalisis, berarti ya melihat ya asperities ya isinya apa ya? ya Oke, jadi oke. waktu itu kita fokusnya behaviornya seperti apa dulu, terus apakah mungkin tidak terbentuk fracture tambahan. Gitu. Boleh. Solution concentration-nya. Oh enggak, karena kan yang ini CO2. Ya, Oh ini kita nggak ada. nggak dikeluarin itu. Misal kalau di water gitu, Di waktu di juga water enggak. tetap nggak ada ya. Oh. Jadi mungkin ntar kalau pengen untuk berikutnya bisa dibandingin antara eksperimen yang dengan shear atau enggak, terus apakah ada perubahan komposisinya. Itu eksperimennya yang lama, bukan kan ada yang air juga, tapi yang tahun-tahun sebelumnya dan itu lama, eksperimennya lama. Jadi berapa sehari lebih gitu. Jadi ini kan cuma berapa menit gitu. Dan itu pun yang air bukan yang utama, cuma pembanding aja. Makanya di sini nggak dicantumkan yang air, karena cuma sebagai pembanding aja. Hmm. Sebagai apa ya Mas? Disebutin juga. Yang ini ya. Oh. Oke, sebetulnya di sini tuh ada faktor alatnya juga. Jadi kan si sampelnya ini silinder, terus bagian luarnya confining fluid kan. Jadi dia apa ya? Kalau batunya melebar, dia kan nggak menghalangi gitu, hanya menekan aja. Nah, karena di sini bentuknya silinder, kita hanya ada sigma 1 dari sini, kemudian hanya ada confining fluid. Ketika ditekan, kalau batunya relatif homogen, maka dia pengaruhnya si pengaruh alat itu tadi. Jadi kan bagian tengahnya mengembang. Nah, kalau di section ini bentuknya akan seperti radial dan circular tadi. Itu efek kalau untuk bentuk ya, untuk bentuk itu efek dari eh, si alatnya gitu.
Karena itu terjadi juga di granit sebetulnya. Jadi yang di awal tadi, kalau Mas Alvin ingat itu lebih itu sama gitu bentuknya. Itu kalau batunya homogen. Nah, kalau yang ini di yang sebelah sana itu kan batunya ada lapilinya, terus ada tuffnya. Nah, kebetulan kalau batunya yang seperti ini, eh, si flexernya itu dia ngikutin lapilinya. Jadi kalau di sini dia kalau dari bentuk ya Mas, dia dikontrol oleh tekstur gitu. Lebih ke tekstur kalau yang sini. Tapi kalau yang ini kan homogen, dia lebih dikontrol oleh karena si bentuknya itu sendiri gitu. Deformasi ini. Makin makin besar anisotropi dalam batuan, maka akan lebih sulit buat prediksi fracture pattern saya dibanding dengan yang eh, lebih isotrop. Bisa dibilang. Oke. Karena kan kalau misalnya di sini ada faktor itu tadi kan dia ngikutin Hmm. grain boundary yang besar lah apa gitu. Kalau yang misalnya batunya homogen gini, kemudian kita misalnya di under truth axial, mungkin dia hanya dikontrol oleh stress pattern dan mungkin cabang-cabang gitu. Tapi kalau di sana kita punya kontrol tekstur juga. Jadi ya harapannya kalau dengan batuannya kayak gitu, punya lapili yang besar, kita punya fracture yang lebih permeable juga gitu sebetulnya harapannya gitu. Fluid ke reservoir, misalnya kan kita juga nggak boleh terlalu besar kayak tadi kita Hmm, tambahkan pore pressure terlalu tinggi, ntar malah break semua. hmm, Fractures-nya, propagate-nya kelebihan, misal ke hmm. zona lewat reservoir. Berarti nggak tahu, saya pengen ini aja, pengen dapat insight aja. Jadi kalau kita punya reservoir yang anisotropinya besar, maka ada uncertainty pada saat kita prediksi fracture pattern sama propagation. Ya, betul. Oke, good. Itu aja. Terima kasih. Hmm. Oke, mungkin selanjutnya ada yang masih mau bertanya. Oke, silakan. Atau terakhir ya, Mas. Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lengkap. Eko. Mas Eko, bagus sekali presentasinya. Ingin tanya terkait, ini kan implementasinya nanti di reservoir geothermal ya. Sedangkan kita pengen injek CO2. Nah, yang setahu saya ya, reservoir geothermal kan dia di cycle ya. Kita masukin air, nanti keluar lagi dari situ. Nah, ini rencananya, bukan rencananya sih, implementasinya ya, di milestone dari research-nya, pernah dipikirkan nggak kayak CO2 ntar dia diinjek ketika di frac, itu bakal di recycle lagi atau seperti di sistem geothermal atau sebetulnya emang disposable CO2 gitu, atau jangan-jangan punya rencana CO2 justru diinjek sebanyak-banyak supaya di store di reservoir geothermal gitu. Tapi saya nggak kebayang ya kalau CO2 reservoir geothermal dia kita masukin, apakah nanti nggak lagi atau gimana itu aja. Apalagi itu kan CO2 inert ya tadi katanya, jadi bisa jadi nggak bereaksi sama si eh, reservoirnya gitu batuan. Oke, makasih. Oke, terima kasih pertanyaan. Jadi sebetulnya kita itu punya jadi peneliti itu sudah banyak yang mengusulkan CO2 based geothermal enhanced geothermal system. Jadi di ide ini bukan hanya sebagai stimulasi reservoirnya, bukan metode fracturing aja, tapi CO2, si gas si apa karbon dioksida itu sendiri digunakan sebagai eh, heat extracting fluid gitu. Jadi betul disirkulasikan. Cuman memang karena dia tuh berbeda propertinya dengan air, itu kan heat spesifik heat kapasitinya kecil kan. Maka mungkin saya nggak tahu mungkin nanti ke depannya dia akan ada cara tertentu lah. Apakah mungkin injection rate-nya dikontrol atau seperti apa gitu. Bahkan ini proyek ini yang jadi studi yang dua ini sebetulnya itu adalah di apa commissioned by JOGMEC gitu. Jadi JOGMEC atau apa ya tadi lupa. JOGMEC mereka pingin gitu eh, membuat teknologi untuk CO2 based enhanced geothermal system. Jadi bahkan studi ini sendiri sebetulnya adalah dibuat untuk itu gitu. Seperti itu.
Betul. Ada panas kan? Bisa panasnya itu dari batolit, ya, bisa juga dari dapur mahma, kan begitu. CO2 dengan apa namanya H2O-nya itu dia bisa jadi air panas, bisa jadi uap kan? Nah, itu artinya gitu. Memungkinkan nggak bahwa bahwa apa namanya itu dia jadi uap. Jadi kalau jadi uap itu bisa bisa membuat fracture nggak? Bisa juga ya, uap ya. Punya tekanan kan lebih tinggi kan? Nah, itu kenapa kan ini percobaan ini kan kamu dalam keadaan dingin kan? Ambil sampelnya, ambil sampelnya kamu coba kasih tes begini gitu kan? Nah, tapi kalau di alamnya itu kan kamu ini kan untuk geothermal ya. Di alamnya itu kan kamu berhadapan dengan panas kan? Bisa berupa batolit yang sudah membeku jadi batuan beku, tapi panasnya masih tersimpan, atau memang dapur mahma, ya kan begitu kan? Betul. Jadi belum ada batuan bekunya tapi masih dapur mahma. Nah, batuan bekunya barangkali itu apa kalau tipenya strato itu kan tubuh gunung apinya kan dia berulang kan antar piroklastik, lava-lava gitu kan begitu. Nah, pengaruh panas udah diperhitungkan nggak untuk anunya gitu? Karena saya takut air yang dimasukkan sama kamu ke situ itu malah menjadi air panas, jadi tempat untuk piknik, mandi-mandi di Ciater, apa segala, di Garut kan begitu. Padahal yang Anda harapkan di geotermal dia jadi uap ya. Ya gitu. Kalau dia jadi uap itu tuh. Nah, itu anginnya. Atau hanya untuk tempat buangan CO2 aja. Sebetulnya ini eksperimennya suhu tinggi, Pak. Jadi Suhu tinggi ya? suhu tinggi, jadi Oh. udah geothermal. Jadi ketika dia masuk Uh-uh. airnya itu bukan steam, tapi masih liquid water karena tekanannya tinggi. Jadi Oh. 250, kemudian tadi air itu mencapai sampelnya ketika tekanannya sudah berapa tadi? Saya 50 megapascal. Jadi berdasarkan kurva Temperaturnya fasa berapa, air. Mas? Temperaturnya berapa? Ini eksperimen ini 250. 250 ya? 250. Nah, Kalau 250 eksperimennya airnya jadi air panas atau dari uap? kalau tekanannya tinggi dia liquid water, Pak. Water ya? Liquid waternya. Oke, oke, oke. Nah, itu mau diterapkan di geothermal ya? Ya, Jadi di gunung api ya? di lapangan geothermal. Di lapangan Ya, geothermal kan seperti wayang windu tuh. ya gitu diterapkan kan. Itu posisinya kan kalau di gunung api kan itu kalau kita apa memperkirakan kan normalnya itu kan gaya yang timbul di situ gara-gara adanya aliran lava, aliran magma yang naik ke atas kan. Ya biasanya kan vertikal ya. Makanya kenapa saya bilang apakah kamu toh sesar normal ya Hmm. kan? Hmm. Karena nanti kamu praktekkan di mana kemungkinan daerah itu adalah tensional. Karena arah tegasan alamiahnya itu kan dari bawah ke atas kan. Itu anunya gitu. Itu maksud saya gitu tadi itu. Ya, Ya, betul, ya Pak. Terima itu. kasih. Nah, Tapi sebetulnya di eksperimen ini, sebetulnya kita belum sampai ke apakah ini lingkungannya sesar normal atau enggak, tapi hanya di bagian kecilnya dulu saja gitu, Pak. Jadi kita belum ke, oh ini misalnya compression, sesar naik, segala macam itu belum. Adapun tadi gambarnya seperti itu ya karena alatnya mendatar gitu, ditaruhnya gitu. Kalau alatnya dibuat vertikal ya mungkin jadi dia sesar turun gitu. buat Tidak bisa. kan sama Itu eksperimental sistem, Pak. Susah. mungkin banyak. Enggak, ini lanjutkan. Jadi kalau kemudian ini CO2 di sana, apakah tidak mungkin kemudian terjadi mineral entrapment? Nah, kalau kemudian mineral entrapment terjadi berarti bisa sebagai apa storage juga untuk CO2. Tetapi pertanyaannya kemudian kalau jadi mineral entrapment mengganggu nggak fracture propagation-nya? Atau kemudian eh, dia menjadi harus harus diuji juga apa di mana propagation-nya gitu. Itu aja. Jadi kalau untuk CO2 storage, setahu saya kalau di CO2 based EGS itu bukan tujuan utama, Pak. Jadi hanya sebagai auxiliary benefit. Dan setahu saya memang fracturing dan pure CO2 aja yang disirkulasi gitu.
Nah, kalau yang di mineral entrapment itu biasanya, setahu saya Pak, dia harus dicampur dulu dengan air. Jadi bukan CO2 murni, tapi CO2 charged water gitu. Jadi air tapi mengandung CO2. Jadi makanya dia bisa memfasilitasi mineralisasi. Betul, betul. Dan biasanya setahu saya yang dari publish paper itu di basalt itunya batuannya. Di basaltic rock lah. Itu. Oke, ya, diskusi yang sangat menarik, Pak, Mas. Mungkin untuk sesi tanya jawab diakhiri dulu sampai sini. Mungkin kalau nanti ada yang masih ingin ditanyakan, bisa boleh langsung tanya ke Mas Eko. Oke, nanti mungkin bisa langsung tanya ke Mas Eko. Untuk sesi selanjutnya adalah penyerahan cenderamata yang akan diwakilkan oleh Pak Mirzam ya, Pak. Oke, mungkin silakan. Mas Eko boleh di host. Oh ya. Oke. O- Oke. Ya, mungkin untuk sesi selanjutnya adalah foto bersama. Jadi eh, Bapak, Ibu, Mas, Mbak, eh, kita foto bersama terlebih dahulu. Untuk yang di Zoom mungkin bisa open cam agar bisa terdokumentasikan juga. Oke, satu, dua, tiga. Oke, terima kasih. Kayak kalau sama zombie. O- Oke, eh, mungkin cukup sekian untuk acara tempat hari ini. Saya Iqbal, selaku moderator. Mohon pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.